A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu yang mau kita pelajari pada pagi ini. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam menyikapi kepercayaan kepada Allah, manusia itu dari dulu sampai sekarang terpecah tiga. Dari dulu itu sampai hari ini begitu. Dalam mempercayai Allah terpecah jadi tiga. Satu, beriman. Macam kita ini, insyaallah, alhamdulillah, beriman. Yang kedua, tidak beriman. Bahasa Al-Qur'annya bisa kafir, bisa juga la yu'minun. Yang ketiga, pura-pura beriman. Itu saja manusia ini. Satu, benar-benar beriman. Yang kedua, tidak beriman. Dan yang ketiga, pura-pura beriman. Pasti itu saja. Dalam Quran surah Al-Baqarah itu dulu yang diuraikan. Kita sudah selesai membahas orang yang pertama, yaitu orang yang beriman. Al-Baqarah dari ayat 2 sampai ayat 5. Yang keenam ini tentang yang kedua, yaitu orang yang tidak beriman. Nanti akan dibahas lebih jauh tentang orang yang pura-pura beriman. Dan itu pembahasannya panjang. Bahasa Al-Qur'annya disebut munafik. Munafik ya. Kita lihat dulu golongan yang kedua ini. Ada enggak kita di antaranya? Sesungguhnya orang-orang kafir. Kalau disebut kata sesungguhnya dalam Al-Quran, itu artinya litaukid namanya. Boleh juga disebut litakid. Dua-duanya benar itu, istilah itu. Taukid atau takkid. Apa artinya itu, Ustaz? Menguatkan. Menguatkan artinya. Saya pergi ke pajak. Itu kalimat pertama. Yang kedua, sesungguhnya saya pergi ke pajak. Inna, untuk menguatkan. Apa artinya itu? Sesungguhnya dalam bahasa Indonesia. Maksudnya dari sejak dulu sampai sekarang dan sampai nanti pasti ada orang kafir di dunia ini. Itu maksudnya. Karena dia sebut kata sesungguhnya. Sifatnya itu bisa menular ke kita. Ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa itu kafir? Kafir dalam bahasa Al-Quran beda dengan bahasa fikih. Biarpun ada persamaannya. Paling tidak, Bapak Ibu sekalian, ada 4 makna kafir dalam Al-Quran. Apakah kita masuk nanti di situ? Bisa jadi. Bisa jadi. Yang pertama, yang ekstrim. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Disebut istilahnya kafir juhud. Hak kecil. Artinya itu dia menolak
kalau Tuhan itu ada. Kalau dia sebut tidak ada itu Tuhan, tidak ada yang layak disembah di dunia ini, tidak ada Allah, tidak ada lain-lain. Pokoknya dia tidak percaya tentang Tuhan. Dalam bahasa kita disebut dengan ateis. Ateis, kafir dalam bahasa Al-Quran namanya. Ideologinya disebut komunis. Komunis. Pernah juga ini hadir di negara kita ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahasa Al-Qurannya kafir. Satu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita yang hadir ini tidak ada di sini. Kita semua yang hadir ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Buktinya apa? Datang subuh ini belajar. Kalau dia tak percaya tak datang. Yang kedua, ini mungkin ada lain. Dia percaya kepada Allah, tapi dia kerjakan sebagian ajarannya dan tidak dikerjakannya sebagian ajarannya. Kita ulang. Kafir yang kedua, dia percaya kepada Allah, tapi dia kerjakan sebagian ajarannya dan tidak dia kerjakan sebagian ajarannya. Dia beriman kepada Allah, tapi sholatnya 3 waktu. Seharusnya berapa? 5. Dia kerjakan 3. Dalam bahasa Al-Quran, dia juga disebut kafir. Al-Quran ya, bukan bahasa ideologi atau bahasa politik lain, itu nanti ceritanya. Ini dalam bahasa Al-Quran. Dia ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kafir nikmat namanya. Kalau yang pertama tadi kafir juhud, kalau ini disebut apa? Kafir nikmat. Kafir nikmat itu dia yakini sebagian perintah Tuhan, tapi dia langgar juga sebagian. Ada enggak kita begitu? Banyak ya, ustadznya pun begitu. Kafir nikmat. Sekarang kita lihat, kalau ada orang dia mengaku muslim, Islam dia, tapi pikirannya aneh-aneh, kafir atau muslim? Yang lagi viral-viral itulah, kafir atau muslim? Aneh-aneh pendapatnya. Kata Ustadz semalam ceramah Muharram, makin tua makin ngawur gitu ya. Kafir atau muslim? Muslim. Kata Imam Ghazali, kalau kamu lihat orang ada 99 tanda kekafiran dalam dirinya dan 1 tanda keislaman, jangan kafirkan dia. Bahaya. Jadi jangan cepat percaya yang begini-gini, yang buat acara 1 Muharram kafir, itu bahaya. Yang buat acara Maulid kafir, itu berbahaya. Orang yang aneh pun pendapatnya, yang dibilangnya perempuan boleh khotib, itu belum bisa dikafirkan itu. Kafir juhud. Tapi kalau kafir nikmat bisa. Kalau kafir nikmat, kita ini pun bisa kena ini. Kenapa begitu Ustaz? Mari kita lihat. Kafir itu terambil dari akar kata, artinya menutup. Menutup. Bahasa Inggrisnya cover, sampul. Jadi ditutupnya buku itu ya, dari kiri dan dari kanan. Cover. Lawannya itu dalam bahasa Al-Quran disebut syukur. Syukur artinya
membuka. Kafir artinya menutup, syukur artinya membuka. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, ada ayat Quran begini, la in syakartum la azidannakum. Baru dijawabnya wala in kafartum. Kalau maknanya itu begini, kalau kamu buka, itu terjemahnya, buka hati, pikiran dan panca inderamu untuk melihat, merasakan dan menikmati karunia Tuhan, la azidannakum, tambah ketenangan jiwa. Begitu terjemah. Bukan langsung-langsung. Kalau kamu syukuri duit 1.000, ku tambah 2.000. Ada yang begitu ya. Wala in kafartum, tapi kalau kamu tutup matamu, kamu tutup hatimu, kamu tutup panca inderamu untuk melihat pemberian Tuhan, inna azabi lasyadid, pasti kuat susah hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, kita tahu kafir artinya menutup potensi diri, sedangkan syukur artinya membuka potensi diri. Paling tidak di dalam tubuh manusia itu ada 3 yang harus difungsikan supaya disebut dengan abdun syakur, hamba yang bersyukur. 1, akal. Akalnya harus dibuka. Akal manusia itu harus dibuka. Yang kedua, hati. Hatinya harus dibuka. Dan yang ketiga, panca indera. Panca indera. Itu saja yang 3 dalam tubuh manusia yang mengendalikan itu, pikirannya, hatinya, kemudian panca indera. Makna dari syukur, lawan dari kufur itu, kata Raghib Al-Asfahani dalam produknya itu, memfungsikan seluruh pemberian Tuhan sesuai dengan tujuannya. Kita ulang lagi ya. Memfungsikan seluruh pemberian Tuhan sesuai dengan tujuannya. Itulah syukur. Lawan dari kufur. Kita diberi mata. Apa fungsinya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Akhir dari semua aktivitas mata itu harus bernilai ibadah. Kalau itu dilakukan karena itu tujuan penciptaannya, disebut dengan syukur. Setiap kita simpangkan pemberian Tuhan ini tidak sesuai tujuannya, kita disebut kafir dalam bahasa Al-Quran. Apa tadi dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan nanti dipotong, keliru nanti. Oh, Ustaz itu cepat kali mengkafirkan. Nengok istri orang kafir. Oh, bahaya itu nanti ceramahnya. Iya betul, tapi dalam bahasa Quran. Itu yang kedua. Kafir yang kedua itu kafir nikmat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang kafir itu ada yang menyebutnya kafir inat namanya. Tapi ada juga menyebutnya kafir juhud, sama dengan yang pertama tadi. Bedanya di mana? Kalau yang pertama dia tidak percaya dengan Tuhan sama sekali. Kalau yang kedua sebagian dia percaya, sebagian dia laksanakan, yang ketiga lain. Dia tahu itu benar, tapi ditolaknya kebenaran itu. Dia tahu Islam itu benar, tapi ditolaknya kebenaran. Namanya juga kafir. Tokohnya ini, kata ulama-ulama tafsir, paling tidak 2 orang. 1, Abu Lahab, tahu dia itu benar itu. Yang kedua, Abu
jahat. Tahu dia itu benar, tapi ditolaknya, kafir juga. Dulu ada nama-nama palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Tahu dia benar, tapi ditolaknya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita ini semua yang hadir ini tidak yang pertama, tidak yang ketiga, tapi bisa jadi yang kedua. Kita kerjakan sebagai yang diperintah Tuhan dan kita tinggalkan sebagian. Baru ditanya, masuk ke wilayah yang paling teknis. Orang yang tidak mengerjakan sholat wajib satu kali, kafir atau tidak? Mana Bapak Ibu? Dalam bahasa fikih, orang yang tidak sholat zuhur kafir atau tidak? Tanpa alasan, tanpa ketiduran, tanpa sebab, dia tinggalkan aja dengan sengaja. Kafir atau tidak? Sengaja ini, bukan ketiduran, bukan karena dia tadi tuh isi pirok, bukan itu, tapi tinggalkan aja gitu. Kalau ini disebut kafir, berbahaya ini. Bisa kena ini semua ini. Iya kan? Terjadi perbedaan pendapat. Kata Imam Abu Hanifah, iya, benar jawabannya. Kafir dia itu. Kata Imam Syafi'i lain. Kalau saya lebih yakin yang kedua itu, karena lebih selamat tempat. Biarpun dia tinggalkan sholat 5 waktu, tapi dalam hatinya dia yakin bahwa sholat itu wajib, dia tidak kafir. Logikanya, kalau kita mau masuk Islam, kita harus mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Ketika dia tidak sholat dan dia yakini bahwa sholat itu wajib, dia tinggalkan gak syahadat itu? Kita ulang dulu. Dalam hati kita tetap ya Pak. Kita ulang dulu ya. Kata Abu Hanifah tadi selesai kafir itu. Berarti untuk masuk kembali ke Islam dia harus apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang dia tidak sholat, tapi dalam hatinya sholat itu wajib. Dia masih muslim atau tidak itu? Muslim, karena dia tidak tinggalkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau begitu dia kafir atau tidak? Dua pendapat juga ya. Kata Imam Syafi'i tidak, karena dalam hatinya masih mengalir apa? 2 kalimat syahadat. Apa buktinya? Dia yakin sholat itu wajib. Kenapa dia yakin sholat itu wajib? Karena aqimus sholat. Aqimus sholat itu apa? Ayat Al-Quran. Orang yang masih percaya ayat Quran, dia masih muslim, biarpun tidak dikerjakannya. Nampaknya Bapak Ibu, itulah pendapat yang paling moderat. Apa itu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia masih muslim. Jangan cepat-cepat kafirkan orang. Tapi munafik pada kan Bisa, itu baru kena itu. Karena itu tadi Pak, dikerjakan sebagian, ditinggalkannya sebagian. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ada syariat qada dalam mazhab Syafi'i. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, qada. Dulu waktu muda-muda sering itu ketinggalan, ya kan? Sibuk cari ikan laga, lupa sholat. Kalau yang sekarang bocil-bocil FF ini mungkin sibuk main Mobile Legend. Nanti udah tua 60 tahun, ingat dengan dulu gak sholat zuhur, qada itu. Kapan waktunya? Kapan saja boleh dalam mazhab Syafi'i.
selama ada sebab-sebabnya. Nah, itulah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tahun politik. Itu yang saya ingatkan. Jangan suka mengkafirkan orang, karena kafir dalam bahasa Al-Quran maknanya banyak. Maknanya banyak. Jangan lagi nanti yang pilih 01 tak disolatkan. Astagfirullah. Jangan begitu. Yang pilih 02 jangan dibawa ke masjid A. Jangan. Politik itu selesai, tapi keimanan orang itu tanggung jawab kita. Tak kita solatkan berdosa. Namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Baru hindari ceramah yang cepat-cepat mengkafirkan. Paling tidak 5 kali dalam setahun kita dikafirkannya. Muharram kafir, pengurus masjidnya pun kafir semuanya dia. Yang paling panas nerakanya PKM-nya karena dia buat acara. Ada begitu. Apalagi maulid kafir, Isra Mikraj kafir, halal bihalal kafir lagi. Yang terakhir apa? Ceramah subuh. Wah, bahaya kita ini. Kalau begini. Namanya itu mereka sebut apa? Bid'ah. Bid'ah ya? Tidak. Saya selalu sampaikan, kata Imam Ghazali, kalau kamu lihat orang ada 99 tanda kekafiran dalam dirinya dan 1 tanda keislaman, jangan kafirkan dia. Jangan cepat-cepat. Karena kata Nabi, kalau seorang muslim mengkafirkan saudaranya, salah satu di antara mereka itu kafir. Bahaya. Bapak Ibu sekalian, mari beragama dengan moderasi, ya. Tidak cepat-cepat, tapi juga jangan terlalu longgar. Nanti kata Bapak itu Tuhan 2. Oh, itu masih Islam. Enggak, itu udah lari itu. Lari dia. Jadi kita lihat mana hal-hal yang fundamental dalam agama itu wajib satu pendapat. Itu Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak makna kafir itu dalam Al-Quran. 5 kali itu boleh dibaca nanti Pak. Saya kira yang 3 itulah yang pas untuk kita pelajari di pagi hari ini. Kemudian dia sebut tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, kamu beri peringatan, am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak beriman. Saya garis bawahi beberapa kosakata. Baik kamu beri peringatan maupun tidak, mereka tidak akan beriman. Sebagian tidak akan beriman. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin yang ngaji malam Rabu tahu itu, berapa umat Islam di dunia sekarang ini? Berapa banyak? Atau kalau mau lihat dulu, sudah berapa manusia yang meninggal dari sejak diciptakan? Sudah berapa banyak manusia yang meninggal dunia sejak dunia ini diciptakan? Dari zaman apa Ustaz? Dari zaman manusia purba atau zaman Nabi Adam? Terserah. Yang penting sudah berapa banyak manusia yang meninggal? Kurang lebih 100 miliar. 100 miliar yang sudah meninggal. Yang masih hidup berapa Bapak Ibu sekalian? Berapa Pak? Lebih kurang? Iya. Kita ini sekarang menurut data kurang lebih 9 miliar penduduk bumi ini sekarang. Mulai dari timur sampai barat, 9 miliar. Pertanyaan selanjutnya, berapa yang muslim? Iya, hanya sekitar 2 miliar.
Berarti 7 miliar lagi non muslim. Apa tadi namanya? Kafir. Ngeri kan? Kita gini. Jadi kamu beri peringatan atau tidak sama saja. Amlam tunzirhum la yu'minun. Di antara yang 2 miliar itu sudah masuk semua aliran dalam Islam, baik Sunni maupun sebagian Syiah. Sebagian ya, tidak semua. Syiah itu ada juga yang sesat, ada juga yang tidak. Di situ juga masuk mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Ibadi, Zahiri, Isna Asariyah, dan Zaidiyah, macam-macam. Bisa di situ disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi, Wahabi, NU, Wasliyah, segala macam. Muslim. Berapa tadi? 2 miliar. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian, waktu kiamat tiba, banyak yang kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Sudah kita kasih peringatan, sudah. Apa peringatan yang paling ampuh setiap hari? Azan. Apa di azan itu? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut 4 kali. Kapan itu berhenti azan? Tidak pernah. Setiap detik di seluruh alam raya ini pasti azan itu sambung nyambung. Kenapa itu? Karena matahari itu pergeserannya tidak sama di seluruh dunia. Zuhur di sini, asar di tempat lain. Asar di sini, maghrib di tempat lain. Maghrib di sini, isya di belahan bumi lain. Jadi selalu kita panggil saudara-saudara kita yang 7 miliar itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sulit. Kalau orang Islam itu selesai yang sulit, hayya 'alas shalah. Ada baik dia gitu. Ayo sholat. Tunggu dulu, lagi rapat katanya. Yang lebih sulit lagi, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau begitu sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mereka tidak mau, lam tunzirhum la yu'minun, tetap tidak beriman, boleh enggak dipaksa? Boleh enggak dipaksa supaya orang beriman? Tidak, jawabannya enggak boleh. Tidak ada dalam riwayat ditemukan Nabi angkat pedang supaya orang dipaksa beriman. Tidak ada itu. Apa tugas kita sebagai Muslim untuk menyelamatkan itu? Berdakwah. Dakwahnya bagaimana? 1, jangan menyakiti. Kalau sudah menyakiti, pasti kita dijauhinya. Menurut saya, Bapak Ibu, dakwah yang paling bagus supaya orang tertarik dengan Islam, tunjukkan akhlak yang mulia. Cara yang paling elegan, bagus, tunjukkan akhlak yang mulia. Itu yang paling bagus, menarik orang. Kalau diajak berdebat, makin jauh itu, makin jauh. Masih banyak di sini yang suka melanggar lampu merah, kira-kira. Yang begitu-gitu aja dulu. Itu anak-anak kita lagi musim-musim begal itu, ada orang Islam nggak di situ kira-kira? Nah, kan kok begitu kita? Jadi orang nggak tertarik dengan kita. Nanti yang korupsi-korupsi itu Pak, Muslim atau non-Muslim semua. Kita juga itu. Jadi orang nggak tertarik dengan. Biarpun kita pintar. Nah, itu sebabnya. Nabi, cara yang paling bagus untuk menarik non-Muslim yang 7 miliar tadi itu dengan akhlakul karimah. Dan yang kecil-kecil saja. Dari yang kecil-kecil, mulailah dari situ. Buang sampah pada tempatnya. Itu aja. Jangan nyerobot di lampu merah, jangan jadi begal, jangan korupsi.
Begitu-gitu saja dulu, yang kecil-kecil orang pasti tertarik nanti. Ini sekarang ini kan 173 juta penduduk Indonesia, kebanyakan pejabatnya muslim, tapi korupsinya banyak. Gimana coba? Mana orang tertarik? Muslim terbesar itu ada di Indonesia, tapi korupsi paling tinggi juga di sini. Nah, gimana coba? Gimana orang percaya sama kita? Dari dulu disebut Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin, orang yakin, simpati dengan agama ini. Tidak mesti pintar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki ya pola beragama kita. Nomor 1 apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Nah, yang terakhir kata Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang tidak mau beriman silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan orang lain masuk ke dalam Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam ada paksaan. Ini pun kadang menyimpang juga saya lihat memahami ayat itu. Semuanya tidak wajib masuk tentara, tapi kalau sudah jadi tentara wajib lari pagi. Bisa Pak? Analoginya begitu kan? Semuanya tidak wajib sekolah, tapi kalau sudah sekolah wajib masuk jam 7. Semuanya tidak wajib masuk Islam, tidak mesti, tapi kalau sudah jadi muslim wajib sholat. Ada tuh yang pintar-pintar tuh, jangan dipaksa orang sholat Ustaz, la ikraha fid din. Nah begitu dia. Kalau kamu sudah TNI tidak ikut aturan, diapain? Dipecat. Kalau kamu muslim tapi tak ikut aturan, keluar. Begitu caranya. Kalau begitu harus dipaksa nggak anak-anak kecil itu sholat? Iya. Umur berapa? 7 sudah dimulai. 10 pukul dia dengan cara tidak menyakiti. Alhamdulillah tidak dipaksa semua orang beriman. Tapi kalau sudah jadi orang muslim, paksa diri mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mohon izin yang dapat saya sampaikan kurang lebih 47 menit Pak. Lewat pula 2 menit, lupa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayat ke-6 dari surah Al-Baqarah. Nanti